Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi tentang revolusi industri 4.0, arsitektur IoT, serta infrastruktur IoT dengan mata kuliah aplikasi sistem tertanam. Dengan tim kami sendiri terbagi menjadi 4 anggota, yaitu Raffiansyah Barafendivi, kemudian ada Budi Rayu sebagai konten kreator, Vivi Handayani sebagai konten kreator, dan Corin Nurdianali sebagai konten kreator. Revolusi industri 4.0 adalah suatu fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi, di mana konsep penerapannya terfokus pada otomatisasi. Cyber system adalah istilah yang digunakan pada revolusi industri 4.0. Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Budi Rayu. Baik, terima kasih. Berikut adalah 5 pilar utama dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah Internet of Things atau yang biasa kita kenal dengan IoT. Yang kedua adalah Big Data. Yang ketiga adalah Artificial Intelligence. Yang keempat, Cloud Computing. Yang kelima adalah Additive Manufacturing. Next. Pengertian dari Internet of Things. Menurut Burang dan Misalkar tahun 2015, Internet of Things atau IoT adalah struktur di mana objek orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu sumber ketujuan atau interaksi manusia ke komputer. Next. Arsitektur IoT, yaitu lembar kerja dari komponen terkait, fungsi, dan pengaturan serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Next. Terdapat 4 tahap dalam arsitektur IoT. Yang pertama adalah sensor atau aktuator. Pada tahap ini, yaitu suatu hal dalam konteks Internet of Things harus dilengkapi dengan sensor dan aktuator sehingga memberikan kemampuan untuk memancarkan, menerima, dan memproses sinyal. Yang kedua adalah data acquisition system atau sistem akuisisi data, yaitu data dari sensor mulai dalam bentuk analog yang perlu dikumpulkan dan diubah menjadi aliran digital untuk proses yang lebih lanjut. Yang ketiga adalah analisis tepi, yaitu setelah data IoT diubah menjadi data digital dan dikumpulkan, mungkin diperlukan pemrosesan lebih lanjut sebelum memasuki pusat data. Disinilah edge analytic masuk. Yang tahap terakhir yaitu cloud analytic, yaitu data yang membutuhkan pemrosesan lebih mendalam diteruskan ke pusat data fisik atau sistem berbasis cloud. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vivi Handayani. Baik. Di sini terdapat 7 layer arsitektur menurut World Forum Reference Model, device, dan controller. Ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sensor, di mana sensor dapat mengidentifikasikan bagian fisik dari alam. Kemudian yang kedua, embedded system, minimum sistem atau pusat pemrosesan yang berukuran kecil dan dilengkapi dengan beberapa interface I/O. Kemudian yang ketiga, gateway, perangkat komunikasi yang menghubungkan perangkat fisikal dengan internet. Untuk layer yang kedua yaitu connectivity, merupakan perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik dan edge computing, bisa berupa 4G, Wi-Fi, dan sebagainya. Kemudian untuk layer yang ketiga, edge computing, yaitu layer yang berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan dari sensor. Pada layer ini, data dipersiapkan untuk dapat disimpan pada suatu database. Kemudian layer yang keempat adalah data accumulation. Pada layer ini, data yang telah sampai disimpan pada suatu storage, di mana storage yang dapat digunakan biasanya berupa SQL atau NoSQL base. Kemudian untuk layer yang kelima, ada data abstraction,
yaitu layer ini berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud, di mana data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain, seperti visualisasi, machine learning, atau lainnya. Untuk layer ke-6 adalah application. Layer ini memiliki fungsi sebagai control system vertikal untuk mobile aplikasi dan juga business intelligence dan analisis, di mana data diolah dengan machine learning untuk mendapatkan klasifikasi, cluster, dan juga peramalan data. Kemudian, layer yang terakhir adalah collaboration dan proses. Layer ini memberikan informasi kepada personal untuk dapat melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Proses ini bisa dilakukan sebagai feedback. Next. Infrastruktur IoT. Next. Pengertian dari infrastruktur IoT. Di industri 4.0 dan teknologi IoT memunculkan model bisnis baru secara digital dan juga produk-produk smart device yang inovatif untuk end user. Dan dalam ranah industri atau manufaktur, teknologi IoT juga memungkinkan proses produksi bekerja dengan lebih cepat dan efisien, dengan mesin yang terkoneksi sekaligus memungkinkan proses analisis data yang komprehensif dengan data yang terpusat. Next. Macam-macam infrastruktur IoT dibagi menjadi dua, yaitu industri dan smart city. Untuk infrastruktur IoT industri, ada 3. Yang pertama, Edge. Nah, layer ini berfungsi untuk melakukan pengambilan dan pengiriman data ke server IoT. Pada level ini terbagi menjadi 2, yaitu smart thing dan gateway atau network. Kemudian yang kedua, platform tier. Platform tier dalam arsitektur lain juga disebut sebagai middleware. Platform ini bertugas menyimpan, menyederhanakan, dan mengolah data. Yang terakhir adalah enterprise tier. Enterprise tier dalam arsitektur lain juga disebut sebagai application layer. Platform ini bertugas melakukan analisis dan menampilkan data yang diperoleh dari layer sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Korinur Dianali. Terima kasih. Untuk infrastruktur IoT Smart City terbagi menjadi 4. Smarting. Smarting pada layer ini digunakan berbagai perangkat pintar untuk mendeteksi keadaan sekitar dan kemudian dikirimkan ke gateway yang sesuai dengan karakteristik smarting tersebut. Yang kedua, gateway. Gateway merupakan media yang digunakan untuk meneruskan data yang diperoleh oleh smarting. Yang ketiga, middleware. Pada layer ini digunakan berbagai platform yang bertugas untuk mengumpulkan data, mengolah, menyamakan format data, agar dapat diolah ke layer selanjutnya. Yang keempat, application. Pada layer ini digunakan berbagai platform yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyamakan format data agar dapat diolah ke layer selanjutnya. Next. Use case. Di dalam use case terbagi menjadi 7. IoT implementation in industry. Implementation IoT di industri digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai proses. Yang kedua, IoT implementation in logistik. Implementasi IoT di industri pada sektor logistik atau pengiriman barang, monitoring perjalanan suatu barang. Yang ketiga, smart irrigation system di pertanian. Implementasi IoT di pertanian salah satunya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pertanian dalam pengolahan. Salah satunya contoh yaitu pada irigasi otomatis. Yang keempat, smart city. Implementasi IoT di smart city adalah salah satunya yaitu traffic management dan pemantauan kualitas udara. Yang kelima, energi management. Implementasi IoT di smart city, khususnya energi management bertujuan untuk melakukan pemantauan cadangan energi dan pemantauan jumlah energi yang dihabiskan. Hal ini dapat digunakan untuk memastikan pasokan energi yang selalu terpenuhi. Yang keenam, smart water system.
Implementasi IoT di Smart City Air yang dalam bertujuan pengolahan untuk memudahkan pendeteksi kualitas air maupun identifikasi kerusakan saluran air. Yang keempat, Smart Parking. Implementasi IoT di Smart Parking yaitu mendeteksi area parkir yang kosong dapat sehingga memudahkan parkir pengguna dalam menempatkan kendaraan yang kosong. Sekian dari kami, apabila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.